Perkenalkan, nama saya Ayunda Dharma, NIM 24201083. Perkenalkan, nama saya Najwa Marwa, NIM 24201080. Perkenalkan, nama saya Rina Ersi Santi, NIM 24201081. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Hamzah Zaini, NIM 24201044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan sekolah membahas akan membahas tentang buku yang berjudul Studi Islam dalam Dinamika Global. Yang pertama, aspek-aspek metodologis studi Islam. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan studi Islam. Yang ketiga, perkembangan studi Islam di Indonesia. Yang keempat, pengaruh dan jejak Islam di Nusantara. Yang terakhir, asal-usul studi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayunda Dharma dari pembahas aspek-aspek metodologi studi Islam. Antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Jaringan komunikasi ilmiah dianggap belum menjawab agama dalam bidang agama terhadap sikap dogmatis, sedang dalam bidang ilmiah terdapat sikap sebaliknya, yaitu sikap rasional yang terbuka. Antara agama dan ilmu pengetahuan terdapat unsur-unsur yang saling bertentangan. Dari unsur perbedaan itu sulit untuk dipertemukan. Karena itu, aspek-aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal tersebut, yaitu aspek sasaran keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. 1. Aspek sasaran keagamaan, kerangka ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tercerai dari teks dan konteks. Dari aspek sasaran tersebut, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Elemen dasar keislaman yang harus dijadikan pegangan. Pertama, Islam sebagai dogma juga merupakan pengalaman universal dan kemanusiaan. Oleh karena itu, sasaran studi Islam diarahkan pada aspek-aspek praktik dan empirik yang memuat nilai keagamaan agar dijadikan pijakan. Kedua, Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati, tetapi orientasi utama adalah sekarang. Dengan demikian, sasaran studi Islam yang diarahkan pada pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam diaplikasikan dalam kehidupan. Oleh karena itu, studi Islam dapat mempertegas dan memperjelas wilayah agama yang tidak bisa dianalisasi dengan kajian empiris yang kebenarannya relatif. IAIN sebagai lembaga keagamaan menurut para pengelola dan civitas akademiknya untuk lebih menonjolkan sikap pemihaknya idealis, bahkan seringkali diwarnai perbedaan yang bercorak apologis. Corak pemahaman semacam itu sebagai penambahan sikap agar kajian tidak keluar dari kerangka normatif yang ditetapkan oleh Tuhan. Kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman itu tidak keluar dari kaidah. Kedua, aspek sasaran keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat kepada wahyu. Ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran rasional. Oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa Islamiyah meliputi aspek kepercayaan normatif, dogmatis yang bersumber dari wahyu, dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. IAIN sebagai lembaga keilmuan dituntut untuk memenuhi tugas-tugas pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, konteks ilmu harus mencerminkan ketidakberpihakan pada suatu agama, tetapi lebih mengarah kepada kajian yang bersifat objektif. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat oleh wahyu, sedangkan ilmu pengetahuan lebih terikat pada
pemikiran rasional akan mencari kebenaran dalam bidang ilmiah. Hal yang dianggap benar dalam hari ini dapat berubah pada hari esok. Kebenaran dalam bidang ilmiah tidak bersifat mutlak hakiki. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Marwanim 24201080, akan membahas pertumbuhan dan perkembangan studi Islam. 1. Masa Rasulullah. Transformasi ilmu dilakukan secara lisan. Rasulullah telah mengembangkan bibit pengembangan studi Islam, terutama tafsir dan usul fikih. Hadis adalah penafsiran Rasulullah terhadap Al-Quran yang di dalamnya terdapat metode penerapan hukum. 2. Masa pasca Rasulullah. 1. Mulai pengumpulan Al-Quran masa Khulafaur Rasyidin. 2. Hadis juga mulai dikumpulkan dan ditulis dalam sebuah kitab masa dinasti Abbasiyah. Para muhadisin juga menyusun kriteria ilmiah bagi penerimaan hadis dengan kategori sahih, hasan, dan dhaif. 3. Perkembangan studi Islam mencapai puncaknya pada masa Abbasiyah. Studi Islam yang dikembangkan hanya meliputi ilmu normatif Islam yang bersumber pada teks agama. 3. Studi Islam di dunia barat. 1. Kajian barat terhadap Islam memunculkan orientalisme, yaitu kajian tentang ketimuran. Kajian awal yang dilakukan orientalisme yang diselenggarakan di perguruan tinggi di barat memandang umat Islam sebagai bangsa primitif. 2. Kajian difokuskan pada Al-Quran dan pribadi Nabi Muhammad secara ilmiah yang hasilnya menyudutkan ajaran dan umat Islam. 4. Studi Islam di Indonesia. A. Masa klasik abad 7 sampai 15 Masehi. 1. 4. Abad 3 muncul pendidikan langgar dan pesantren. B. Masa prakemerdekaan. Tahun 1909 muncul pendidikan madrasah yang didirikan oleh Syekh Abdul Ahmad di Palembang. Tahun 1910 Syekh Thalib Umar mendirikan madrasah di Batu Sangkar. Tahun 1923 diganti dengan Diniyah Sekolah, dan tahun 1931 diganti menjadi Al-Jami'ah Al-Islamiyah. 3. Tahun 1915 Zainuddin Labib Al-Yunusi mendirikan madrasah diniyah di Padang Panjang. Dan keempat, Muhammadiyah berdiri tahun 1912 mendirikan HIC Sekolah Guru SD 5 tahun dan madrasah. C. Pasca kemerdekaan. Tahun 1952 studi Islam pada tingkat dasar sampai menengah diseragamkan melalui jenjang MI 6 tahun, MTS 3 tahun, dan MA 3 tahun. Pada tahun 1951 didirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri PTAIN yang kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri IAIN tahun 1960. 5. Studi Islam di negara Muslim atau dunia timur. Studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik di negara Islam maupun bukan negara Islam. Di negara Islam terdapat pusat-pusat studi Islam seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Ulumul Quran di Arab Saudi. 6. Studi Islam di negara barat. Secara historis, menurut James Jacobus, Islamic Studies pada paruh pertama abad ke-20 menjadi bidang studi yang mantap dalam penelitian dan pengajaran di Eropa dan Amerika Utara. Secara luas berkelanjutan sepanjang waktu sampai ia disebarluaskan pada mayoritas universitas sejak akhir abad ke-19. 7. Kajian Islam di Barat. Kajian keislaman juga bertumbuh di kalangan masyarakat akademik Barat
kajian keislaman mulai diminati di Barat setidaknya sejak abad ke-19, yaitu ketika para sarjana Barat mulai tertarik mempelajari dunia Timur, dan khususnya dunia Islam. Bagi penulis, maraknya kajian keislaman di Barat di satu sisi menjadikan kekayaan khazanah Islam didekati secara ilmiah dan kritis. Buku ini referensi ini diambil dari Muhammad Amin Abdullah Islamic Studies di Perguruan Tinggi halaman 290. Setelahnya pembahasan ini dilanjut oleh Rina Ari Susanti. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perkembangan studi Islam di Indonesia pada abad ke-7 sampai kurang lebih abad 16. Ada beberapa tahap kedatangan agama Islam ke Indonesia. Kalau dianalisis, kedatangan Islam ke Nusantara ini memiliki model yang bervariasi dari waktu menurut pendekatan historis, antara lain yang pertama yaitu teori Gujarat. Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 Masehi, berasal dari Gujarat atau India. Yang kedua, teori Persia. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, berasal dari Persia atau Iran. Data dugaan kesamaan budaya, misal peringatan 10 Muharram wafat. Sejujurnya sumber data faktual yang kami miliki tentang periode awal masuknya Islam di Hindia sangat minim. Yang ketiga, teori Arabia atau Mekah. Islam datang ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, berasal dari Jazirah Arab atau Mekah dan Madinah. Pendukung teori ini adalah Hamka, Van Lau, dan T.W. Arnold. Data manuskrip dan atau literatur kuno Cina. Menjelang perempat abad ke-7 sudah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di sana orang-orang Arab tinggal dan menikah dengan penduduk lokal, membentuk komunitas Muslim. Artinya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dengan berimannya orang per orang. Bahkan saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya, dan di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7. Pada sebab ini diambil dari buku Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, Hasmi halaman 7 dan sampai halaman 8. Yang selanjutnya yaitu dakwah melalui para dai atau utusan Utsmani, yaitu angkatan 1 pada tahun 1404 sampai 1435. Pada tahun 808 Hijriah sampai 1404 Masehi, para ulama utusan Sultan Muhammad I Utsmani datang ke Pulau Jawa, perintis Wali Songo umumnya singgah melalui Pasai, yakni 1 Maulana Malik Ibrahim, ahli tata negara dari Turki, 2 Maulana Isa dan Samarkand atau Syekh Awalul Islam, yang ketiga Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir, 4 Maulana Muhammad, dan 5 Maulana Malik Israel. Yang kedua, dakwah melalui para dai, yaitu angkatan kedua pada tahun 1435 sampai 1463. Dakwah melalui para dai angkatan ke-7 pada tahun 1546 sampai 1591 Masehi. Yang ke-8, dakwah melalui para dai angkatan 8 1592 Masehi sampai 1650 Masehi. Yang ke-9, Kesultanan Islam Nusantara di Sumatera pada tahun 840 Masehi. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengaruh dan jejak Islam di Nusantara. Yang pertama, pada bidang pemerintahan dan hukum, dari Kesultanan Banten. Yang kedua, Aceh Darussalam.
Dan yang ketiga dari T.W. Arnold dari Sultan Samudra Pasai III. Yang keempat, Kesultanan Demak di Jawa. Yang kelima di Mataram, dilakukan oleh perubahan tata hukum di bawah pengaruh hukum Islam oleh Sultan Agung. Yang kedua dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Sultan Iskandar Muda mengeluarkan kebijakan riba yang diharamkan. Menurut Alfian adalah mata uang Aceh pertama. Selain itu, Kesultanan Samudra Pasai pada pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir pada tahun 1297 sampai tahun 1326. Pembahasan ini diambil dari referensi buku berjudul Pengantar Studi Islam Bandung Pustaka 2009 yang ditulis oleh Anwar Royson dan Muhammad Yunus. Dan yang kedua, Sejarah Peradaban Islam Musyarifah Sunanto halaman 8 sampai halaman 9. Selanjutnya pembahasan tentang asal-usul studi Islam akan dilanjutkan oleh Zamzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Mahmud Zamzami. Saya sebagai pembahas dan akan membahas mengenai asal-usul studi Islam. Pendidikan Islam di Indonesia tidak pernah lepas dari semangat penyebaran Islam yang dilakukan secara interaksif oleh para pendahulu dalam kerangka panduan antara konteks keindonesiaan dan keislaman. Pada awalnya pendidikan Islam dalam bentuk halakoh, kemudian bentuk madrasah. Selain standar pendidikan Islam di Indonesia diharapkan pada tantangan semakin berkembangnya model-model pendidikan, pertumbuhan minat untuk memahami Islam lebih sebagai tradisi keagamaan yang hidup, yang historis, ketimbang kumpulan tatanan doktrin yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Studi Islam kontemporer di Barat berusaha keras menampilkan citra yang lebih adil dengan mengandalkan berbagai pendekatan dan metode yang lebih canggih dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Islam tidaklah dijadikan semata-mata sebagai objek studi ilmiah yang secara leluasa ditundukkan pada prinsip yang berlaku di dunia keilmuan, tapi diletakkan sesuai dengan kedudukannya sebagai doktrin yang kebenarannya diyakini. Tak heran jika dekade 80-an dan 90-an terjadi perubahan besar dalam paradigma Islam. Kecenderungan pertama, terjadi pergeseran dari kajian Islam yang bersifat normatif kepada yang lebih historis, sosiologis, dan empiris. Kedua, orientasi keilmuan yang lebih luas. Kendati pun orientasi studi Islam di Indonesia lebih cenderung ke barat, studi di Timur Tengah tetap memiliki nilai penting, terutama dalam memahami aspek doktrin yang menjadi basis ilmu pengetahuan dalam Islam. Jika dipadukan menjadi satu model pendidikan Islam, kiranya dapat menjawab kekurangan masing-masing orientasi, yakni menguasai khazanah intelektual Islam yang paling dalam dan otentik, juga menguasai metodologi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat. Dalam sejarah awal perkembangan Islam, pendidikan Islam sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan upaya pembahasan manusia dari belenggu akidah yang sesat dan telah dianut oleh kelompok Quraisy, dan upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dipandang rendah status sosialnya. Metode yang digunakan oleh Nabi mula-mula adalah personal individual, kemudian meluas ke arah pendekatan keluarga, yang pada gilirannya meluas ke arah pendekatan sosiologis atau masyarakat. Yang pertama, masa Rasulullah SAW di Mekah. Masa ini berlangsung sejak diangkatnya beliau menjadi Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah dalam usia 53 tahun atau 17 Ramadan atau 6 Agustus sampai dengan 1 Rabiul Awal atau 16 Juli 622, kurang lebih 12,5 tahun. Pada masa ini merupakan pembangunan fondasi bagi kekuatan Islam, yaitu keimanan dan akhlak. Yang kedua, masa Rasulullah SAW di Madinah.
Masa ini dimulai semenjak hijrah beliau dari kota Mekah ke Madinah sampai dengan wafat beliau tanggal 13 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 atau berjalan kurang lebih 19 tahun. Pada masa ini terdapat pembinaan masyarakat dalam praktik ibadah. Banyak diturunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum amaliyah, ibadah, perdata, pidana, dan lain sebagainya. Dalam periode ini, pendidikan Islam menyertakan peranan sanksi-sanksi hukuman dan ganjaran terhadap individu dan masyarakat atas tanggung jawabnya dalam mempraktekkan ajaran Islam. Yang ketiga atau yang berikutnya, masa sesudah Rasulullah SAW. Pembinaan dan pengembangan hukum Islam dilakukan oleh para sahabat beliau. Pada masa ini, daerah Islam semakin luas serta timbul masalah-masalah baru, sehingga para sahabat merasa berkewajiban memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap nas-nas hukum yang belum jelas dan memberikan fatwa atau masalah-masalah hukum yang timbul di kalangan mereka tersebut. Tugas memberikan fatwa kepada masyarakat setelah para sahabat dilakukan oleh para tabi'in, antara lain di Madinah yaitu Abu Bakar Ibnu Abdurrahman, Hashim Ibnu Muhammad, Urwah bin Zubair, dan Sa'id Ibnu Musyayyab. Di Makkah yaitu Ikrimah, Abu Abdillah, Atta bin Abi Rabbah. Di Kufah, Alamah Ibnu Khayis dan Mushruq Ibnu Ajja. Di Yaman, Ta'us Ibnu Khaisan, serta masih banyak lagi yang tidak disebutkan. Ketentuan hukum pada masa ini masih berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dan Ar-Ra'yu. Yang keempat, periode ulama, mujahid, dan pembukuan fikih. Kemajuan ilmu fikih dimulai pada abad kedua Hijriah. Di samping berijtihad, para ulama juga giat melakukan penyusunan atau pembukuan ilmu fikih. 5. Periode taklid. Periode ini dimulai sekitar abad ke-6 Hijriah sampai dengan abad ke-10 Hijriah. Pada abad ini, para ulama umumnya tidak lagi melakukan ijtihad. Mereka hanya membeda-bedakan mana dalil yang kuat dan masa dalil yang lemah sehingga bisa dilakukan mana dalil yang kuat dan mana dalil yang lemah sehingga bisa dikatakan ulama pada masa ini dalam keadaan statis. Yang berikutnya, ke-6, periode kebangkitan umat Islam. Setelah umat Islam menyadari dan akan kemundurannya, kelemahan-kelemahannya, maka dunia Islam muncul kembali dengan ide-ide gerakan pembaruan baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, militer, dan sebagainya. Hal ini juga banyak pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu fikih. Misalnya, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama seperti Muhammad Ibnu Abdul Wahhab 1703 sampai 1787 Masehi. Di Libya, Muhammad bin Ibnu Sansi 1791 sampai dengan 1859 Masehi. Di Mesir, Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 Masehi. Muhammad Abduh 1849 sampai 1906 Masehi. Rashid Ar-Ridha 1865 sampai 1935 Masehi, dan lain-lain. Islam telah masuk ke wilayah Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, atau berarti praktik pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung cukup lama karena proses penyebaran Islam. Karena masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan Islam, dan dari praktik pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sekitar 15 abad. Di kajian tentang pendidikan Islam di Indonesia sangat terbatas, baik dari aspek filosofi, sosiologis, psikologis, ekonomi maupun aspek historis. Secara historis, menurut Jean-Jacques Werdenberg, Islamic Studies pada paruh pertama ke abad 20 menjadi bidang studi yang mantap dalam penilaian dan pengajaran di Eropa dan Amerika Utara, dan secara luas berlangsung panjang waktu sampai ia disebarkan luas mayoritas universal sejak akhir abad ke-19.
Islamic Studies dikombinasikan dengan studi Arab yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 dan dengan studi tentang Persai otonom Turki modern. Islamic Studies yakni studi kesarjanaan tentang kultur Timur yang dimaksudkan untuk mempercepat secara independen bagi interes politik dan penyiaran. Sebagaimana cabang-cabang lain, Oriental Studies dan Islamic Studies pada waktu konsisten pada waktu studi materi intelektual, tekstual, dan dokumen historika. Dan buku ini diambil dari Yusran Asmuni, Dirasah Alamiah 2, Raja Garavindo Persada Jakarta 1996, dan Muhammad Qasim, Kajian Historis Pendidikan Islam Indonesia Tadris volume 1 nomor 1 2006 30-31, dan Sohhi Huda, Pendekatan terhadap Islam dalam Studi Agama dan Relevansinya dengan Studi Islam di Indonesia Religio volume 1 nomor 1 Maret 2011 dan 27. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.